Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 2023 Indonesia kedatangan agama baru. Ada yang memprediksi bahwa akan lahir agama baru di Indonesia pada tahun 2023. Tentunya hal ini mendapatkan perhatian publik. Bahkan tanda-tanda agama baru akan muncul itu turut disebutkan. Agama baru di Indonesia ini tertulis dalam sebuah narasi ramalan yang diungkapkan oleh seorang peramal terkenal asal Perancis, Michael Nostradamus. Ia diketahui masih memiliki garis keturunan Yahudi. Dalam narasi ramalannya, Nostradamus mengungkapkan bahwa di tahun 2023 bakal ada guncangan soal aliran kepercayaan di dunia. Kedatangan agama baru yang lahir di Indonesia itu ditandai dengan sejumlah hal. Salah satu tanda tersebut yakni kemunculan seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the East. Sosoknya disebutkan muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Selain itu disebutkan kemunculan sosok tersebut bakal menggemparkan timur dan barat. Dan ketika muncul, dia akan memakai sorban biru serta merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa baginya. Adapun tafsir tentang ramalan Nostradamus soal agama baru sebagai berikut. Yang pertama, munculnya agama baru yang akan mengguncang dan menguasai dunia. Agama ini tidak pernah dikenal dan diprediksi oleh umat manusia di seluruh dunia. Adapun agama itu diduga bernama Trisula Weda, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. Sesuai dengan namanya, dalam ajaran agama itu setidaknya ada 3 perintah mengenai manusia yang harus melakukan perbuatan yang benar, lurus, dan juga jujur. Sementara 3 larangannya mengenai manusia yang tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri, dan tidak boleh berbuat kejahatan. Yang kedua, The Man from the East atau laki-laki dari timur. Itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Dikatakan dia akan menghapus seluruh agama-agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut oleh semua makhluk di jagat raya ini. Dialah Satria Piningit yang akan menjadikan dunia damai dengan apapun yang ada di dalamnya. Yang ketiga, muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut. Maksud dari keterangan tersebut diduga berkaitan dengan kemunculannya yang berasal dari pertemuan 3 laut, yakni sebelah utara Pulau Sulawesi adalah Laut Sulawesi, dan di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti sosok yang dimaksud ini berada di Indonesia bagian timur atau tepatnya di Sulawesi. Dipercaya pula bahwa dia saat ini sedang menyembunyikan diri sambil menanti waktu terbitnya perang. Yang keempat, kemunculannya menggemparkan timur dan barat. Diperkirakan maksudnya kemunculan sosok tersebut bakal menggemparkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Yang kelima, ketika muncul dia memakai sorban biru. Sorban sendiri adalah selai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam yang biasanya digunakan oleh orang Arab pada zaman pra-Islam untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari, terutama di gurun pasir. Karena suhu di gurun pasir siang harinya bisa menjadi sangat panas dan malam harinya bisa menjadi sangat dingin. Yang keenam, merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya. Berbeda dari umat Islam yang menganggap bahwa hari Jumat adalah hari penuh keberkahan, nantinya dalam agama ini akan merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya. Dia juga tidak mau menggunakan hari Sabtu karena hari Sabtu sudah diistimewakan oleh agama Yahudi. Demikian pula pada hari Minggu, dia juga enggan menggunakan hari Minggu karena hari Minggu telah diistimewakan oleh agama Nasrani. Kendati demikian,
Tidak diketahui lebih lanjut kebenaran dari narasi ramalan soal agama baru di Indonesia tersebut. Selain Michael Nostradamus, Prabu Jayabaya juga meramalkan hal yang sama. Prabu Sri Aji Jayabaya merupakan raja yang paling diingat masyarakat karena berbagai ramalannya. Prabu Jayabaya diperkirakan memerintah kerajaan Panjalu atau Kediri pada tahun 1135 sampai 1157. Prabu Jayabaya merupakan putra Raden Panji dari kerajaan Jenggala dan putri Sekartaji dari Daha. Pada masa Prabu Jayabaya memerintah, kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, sastra, dan seni mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada masanya, kitab Mahabharata dan Ramayana diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Prabu Jayabaya juga menulis ramalan akan masa depan yang kemudian diyakini banyak yang telah terjadi. Ramalannya ditulis dalam bentuk kakawin atau tembang Jawa. Kakawin ini berupa 21 pupuh berirama asmarandana, 29 pupuh berirama sinom, dan 8 pupuh berirama dandanggulo yang kemudian dikenal dengan kitab Musarar. Masyarakat kemudian mencari makna dari tembang tersebut dan dihubungkan dengan masa depan. Ramalan Jayabaya diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2100 mendatang. Ramalan Jayabaya banyak yang mengupas mengenai situasi dan kondisi di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Salah satu ramalan Jayabaya yaitu, besok nek wis ana kreta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalongan wesi, prau mlaku ing awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandangi, iku tondo yen zaman Jayabaya wis jeda. Yang artinya, besok jika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, perahu berjalan di angkasa, sungai hilang lebuknya, pasar hilang kumandangnya, itulah pertanda zaman Jayabaya sudah dekat. Sejumlah pengamat menilai ramalan Jayabaya memiliki sifat keluasan atau plastisitas sehingga cocok ditetapkan di berbagai zaman. Tidak hanya itu, ramalan Jayabaya juga mudah ditafsirkan sesuai dengan konteks yang ada. Meski demikian, ada juga sejumlah ramalan yang belum terjadi. Salah satu yang populer yakni mengenai Satria Piningit. Dalam ramalannya, Jayabaya menyebut Satria Piningit akan muncul saat Indonesia atau Nusantara memasuki zaman Kala Bendu atau zaman Carut Marut. Dalam situasi ini, Satria Piningit akan muncul dan membawa keluar Nusantara dari situasi zaman Kala Bendu. Prabu Jayabaya menggambarkan Satria Piningit seorang pemimpin ratu adil yang serupa Batara Kresna dan berwatak seperti Bandawa serta bersenjata Trisula.